Masa intens investigasi. Seperti kita ketahui bersama, jika kabar pernikahan Luna Maya dan Maxim Bottier mengalami pro dan kontra, menyusul komentar dari seorang pengguna sosial media yang menyoroti pada kabul yang dilakukan Maxim saat meminang pujian hatinya tersebut. Ya, rupanya hal ini pun masih terus menjadi dilema. Bahkan sudah lebih dari 7 hari pasca pernikahan Luna dan Maxim yang digelar pada 7 Mei 2025 lalu. Kini, sang pembuat konten yang bernama Sirojudin Absuki tersebut kembali datang dengan tanggapan lainnya dalam pernikahan Luna dan Maxim. Lantas, apakah yang dimaksud dari Sirojudin? Benarkah menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pernikahan Luna dan Maxim pun tidak akan dianggap sah menurut agama dan juga negara? Lalu, seperti apakah tanggapan dari para sahabat yang kebetulan hadir dan menyaksikan langsung jalannya ijab kabul Maxim Bottier? Benarkah menurut mereka tidak ada yang salah dengan hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. $25 tunai. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, seorang konten kreator TikTok menyoroti momen kabul yang dilakukan Maxim saat meminang pujian hatinya tersebut. Belum juga lepas dari sorotan tajam publik soal jeda waktu antara ijab dan kabul yang dilakukan Maxim. Kini, pernikahan pasangan Luna dan Maxim kembali menuai kontroversi dari seorang konten kreator yang sepertinya tetap pada pendiriannya. Ya, Sirojudin Absuki sebelumnya sempat menyatakan bahwa akad nikah Luna dan Maxim tidaklah sah secara hukum Islam. Selain itu, ia pun kembali buka suara dengan alasan lain yang menurutnya bisa membuat pernikahan Luna dan Maxim tidak sah menurut syariat Islam. Dalam wawancara daring eksklusif bersama tim Intens Investigasi kemarin, Sirojudin pun juga menegaskan bahwa alasan ketidaksahan akad tersebut bukan sekedar soal jeda 3 detik antara ijab dan kabul seperti yang sebelumnya diungkapkannya. Kali ini menurutnya ada unsur penting yang hilang dalam pelafalan ijab itu sendiri, yaitu wali tidak menyebutkan kepada kamu saat melakukan ijab kabul. Menurutnya, ketidakhadiran unsur itu bisa membuat akad tidak sah secara syariat. Bahkan, tak hanya berdasarkan penilaian pribadi, Sirojudin juga mengklaim bahwa ia pun telah berdiskusi dengan sejumlah ulama dan guru agama. Dan menurutnya, ada di antara mereka yang sependapat dengan analisa tersebut. Pernyataan ini pun tentunya kembali memantik perdebatan. Terlebih, akad nikah Luna dan Maxim sebelumnya sudah dilakukan secara terbuka di hadapan para saksi resmi dan juga penghulu dari KUA. Lantas, apakah benar tak adanya hal tersebut dalam ucapan wali bisa membatalkan keabsahan sebuah akad? $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan kabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung kabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan kabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Ya, terlepas dari pernyataannya yang cukup mengundang perdebatan, Sirojudin Absuki menegaskan bahwa niatnya bukan untuk menjatuhkan ataupun memperkeruh suasana.
Namun sebaliknya, ia pun hanya berusaha memberikan edukasi kepada publik, termasuk kepada Luna dan juga Maxim. Menurut Sirojudin, akad atau ijab kabul adalah pondasi utama dalam membangun sebuah rumah tangga. Karena itulah, ia pun menyarankan agar Luna dan Maxim mempertimbangkan melakukan akad ulang sebagai bentuk ikhtiar dan juga kehati-hatian. Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa langkah ini bukan soal mempersulit, tapi justru bentuk kehati-hatian agar kelak kehidupan rumah tangga mereka pun bisa berjalan lebih berkah dan juga tenang. Meski begitu, Sirojudin pun tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pasangan yang bersangkutan. Apakah saran tersebut akan didengar ataupun tidak? Kalau demi kebaikan, kalau mau didengarkan gitu juga ya. Saya bukan siapa-siapa, jadi saya hanya menyampaikan, memang saya terkena kewajiban harus saling mengingatkan gitu kan. Kalau mau didengarkan, ya lebih baik akad lagi untuk jaga-jaga, untuk ihtiyat. Karena kita itu tujuannya mau menikah, mau ibadah. Jadi alangkah lebih baiknya juga kita dari awal ini disusun dengan baik. Jadi ketika kita mau membangun rumah itu, otomatis yang harus diperhatikan itu berarti harus si fondasi dulu, benar gak? Jangan dulu dia itu membangun atap, tapi harus fondasi dulu. Begitupun dalam rumah tangga, jangan dulu memikirkan ke atas, tapi harus dari fondasinya dulu. Dari akadnya harus diperhatikan, karena penentuan kesahan tidaknya di dalam pernikahan adalah masalah akadnya tersebut. Tidak harus sih, kalau harus berarti saya memaksakan gitu ya, terserah mereka saja. Kalau mereka mau mendengarkan saran baik dari saya, gak jadi masalah, alhamdulillah. Namun kalau tidak mau mendengarkan, ya gak jadi masalah sih. Saya hanya menyampaikan, didengar atau tidak itu bukan urusan saya. Sementara itu, dalam video yang viral di sosial media yang sempat dibuat olehnya, Sirojudin As-Subki sempat menegaskan pentingnya memperhatikan detail-detail teknis dalam pelaksanaan akad nikah. Sebab menurutnya, akad nikah bukan sekedar formalitas saja, melainkan bagian dari ibadah yang sangat sakral dan menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi, ia pun juga menyinggung soal peran saksi dalam akad nikah. Ia pun menyarankan agar saksi yang dipilih bukan sekedar hadir, melainkan harus memahami hukum agama. Menurutnya, hal-hal seperti inilah yang sering dianggap remeh, padahal justru menjadi pondasi dari ibadah pernikahan itu sendiri. Ia pun kembali mengingatkan publik agar tidak menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan juga ibadah, termasuk ketika menjalani prosesi penting seperti akad nikah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majlul bal'i riqi wa qatun nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas atau berhenti bernapas, itu kan sebentar. Menelan ludah nih, itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti tidak sah juga pernikahannya. Di tengah polemik tersebut, dukungan pun juga datang dari sahabat Luna, Ivan Gunawan, yang hadir langsung menyaksikan momen sakral tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa akad pernikahan keduanya adalah sah. Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, Ivan bahkan menyaksikan sendiri detik-detik ijab kabul yang kini diperdebatkan oleh sejumlah pihak. Baginya, apa yang ia lihat dan ia rasakan pada saat itu sudah cukup menjawab keraguannya. Sah kan aku udah nonton di situ. Lantas seperti apa kata penghulu yang menikahkan Luna dan Maxim?
Dan seperti apa pula pengurus Bimas Islam Kementerian Agama RI serta beberapa ustadz ketika menyoroti kabar tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, Ahmad Adi Wijaya, penghulu yang menikahkan Luna Maya dan Maxim Botier, turut angkat bicara terkait polemik jeda dalam ijab kabul tersebut. Menurutnya, jeda yang terjadi pada saat itu masih tergolong wajar dan tidak membatalkan akad karena tidak diselingi oleh aktivitas lainnya seperti makan ataupun berbincang. Ia pun juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sebuah hal lumrah dan sudah terjadi sejak lama. Sebagai penganut mazhab dalam hukum Islam, ia pun menyatakan bahwa jeda tersebut masih termasuk kategori ma'fu atau masih dapat ditoleransi menurut ilmu fikih. Menanggapi polemik tentang qabul atau jawaban dari pengantin pria ketika menjawab ijab. Ijab itu ucapan dari wali nikah. Ya memang ada pendapat dari ulama. Ulama ini ahli hukum standar internasional tentunya ya. Ada yang mengatakan memang harus langsung, tidak boleh disela. Ada yang mengatakan boleh terjeda dan terjeda tidak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Polemik ini yang sempat diviralkan itu, beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan? Nah, itu masih dalam kewajaran. Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain. Misalnya, ketika wali sudah mengatakan ijab, kemudian disela pekerjaan lain. Mungkin makan suatu hidangan, ya, mungkin ngobrol dengan orang lain, nah disela dengan pekerjaan lain. Selama tidak disela dengan pekerjaan lain dan masih dalam batas kewajaran, itu ma'fu. Ma'fu itu artinya bisa ditolerir, ya. Dan memang kalau bicara soal ini bicaranya ranah akademis. Dari dahulu ya, para ulama bidang hukum Islam itu berbeda masalah furu'iyah. Itu bukan hanya puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan cabang masalah. Nah, Anda lihat sendiri ya, misalnya untuk urusan sholat, ya, urusan yang membatalkan wudhu, urusan macam-macam itu beda, dan itu tidak begitu urgen, misalnya. Dianggap urgen ya bisa urgen, ya. Kalau kita kurang kedewasaan sikap ilmiah, tapi ya, di sekelas ulama mereka sudah saling mentolerir. Kalau mohon maaf, saya pribadi hanya sekelas muqallid. Muqallid itu hanya sekedar pengikut. Nah, kebanyakan kita hanya sekelas muqallid, pengikut saja. Pengikut apa yang sudah disimpulkan oleh para ahli hukum terdahulu. Mohon maaf, jadi saya terima masukan itu, silahkan. Tapi kami juga punya pendapat secara pribadi, itu jeda yang dimakfu, bisa ditolerir. Tak hanya sang penghulu, polemik ini pun langsung direspon oleh pihak resmi dari Kementerian Agama melalui akun Instagram resmi Bimas Islam, di mana mereka pun menjelaskan bahwa ijab dan kabul memang harus bersambung. Tapi jeda yang wajar seperti menghela nafas, bersin, ataupun menelan ludah masih dianggap sah menurut fikih. Selain itu, beberapa pemuka agama seperti Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Syamsuddin angkat bicara mengenai hal ini. Dan seperti inilah tanggapan dari mereka. Ada yang bilang akad nikah artis ini gak sah gara-gara ada jeda kelamaan pas ijab kabul. Oke, yuk kita bahas pakai kacamata fikih dari tim layanan syariah Kementerian Agama biar nggak salah paham. Dalam hukum fikih, ijab dan kabul itu emang harus nyambung. Jangan sampai kayak orang chat yang balesnya baru 2 hari kemudian. Nah, kata Imam Khatib Asy-Syarbini, kalau jedanya terlalu panjang,
kabulnya jadi nggak nyambung sama ijabnya, alias bisa nggak sah. Kalau jedanya kelamaan, ya kabulnya udah nggak dianggap sebagai jawaban atas ijab. Begitu kira-kira penjelasannya. Tenang dulu, bukan berarti nggak boleh jeda sama sekali ya. Menurut Mustafa Alkin dalam Al-Fiqhul Manhaj, jeda ringan tuh masih aman kok. Misalnya, menghela nafas, bersin, atau cuma nelen ludah. Yang kayak gitu nggak bikin akad batal. Imam Nawawi juga bilang hal yang sama, jeda yang sebentar dan wajar itu nggak masalah. Jadi, akad nikah si artis ini sah atau enggak? Jawabannya sah, selama jedanya singkat dan nggak nunjukin ragu. Aneh-aneh aja yang jadi masalah ya. Itu kan Maxim cuma narik nafas. Dan nafas kan, agak perbedaan mic juga kan. Dan itu masih batas wajar, nggak ada masalah. Kalau jeda waktu lama itu ya sebetulnya sekarang orang nego ludah tuh kita tuh bisa 3 detik loh nego tuh sambil nafas itu bisa 3 detik. Atau bukan dia grogi kan, Maxim baru pertama kali ijab kabul. Kalau orang udah profesional udah berkali-kali kawin mungkin dia cepat saya terima nikahnya langsung deh kan, dia udah pengalaman kan. Di Maxim kan baru pertama, wajar atau dimaklumi, apalagi di sana ada kepala KUA. Nah, mungkin boleh orang nggak paham agama, pasti kepala KUA negara sudah menunjuk dia sebagai kepala KUA di sana, pasti dia punya ilmu dan sudah berkompeten gitu loh. Jadi kalau kepala KUA sudah mengatakan sah, mestinya kita jaga adab, menghormati pendapat keputusan daripada KUA itu. Jadi nggak usah diperpanjang sebetulnya, nggak usah dibahas lagi. Tapi ini kan sebetulnya ada hikmahnya juga. Jadi kita tahu kalau seandainya nanti yang mau ijab kabul ya, jangan menunda-nunda, jangan memberi jeda. Contohnya nih, pas saya nikahkan anak saya dengan kamu, dengan makhluk kita, terus cepat dijawab, saya terima nikahnya. Jangan ditinggal mancing, jangan ditinggal main futsal. Itu nanti nggak diterima, nggak sah itu. Itu kelamaan, kayak apalagi ditinggal umroh kan. Jadi begitulah. Jadi kalau masih sekedar menarik nafas, menelan ludah, itu manusiawi banget ya. Masa orang nafas nggak boleh sih? Masa orang berpikir sesaat untuk biar fasih bicara nggak boleh? Nah, jadi yang dibilang sama ulama jeda itu, ini jumhur ulama, seluruh ulama sepakat ya. Kalau menjawabnya kelamaan, apalagi terjadi dialog. Contohnya nih, saya nikahkan, terus yang pengantin prianya mikir sampai 10 detik, 20 detik. Karena dia ragu untuk menerima kabul itu kan. Karena nggak main-main ijab kabul kan. Penyerahan tanggung jawab, lebih getar tiang-tiang arsy Allah. Ya, terus dia tanya temannya, gimana, terima nggak? Itu nggak sah itu. Tapi kalau Maxim kemarin itu nggak ada masalah, menurut saya itu nggak ada masalah, itu sah. Insya Allah Luna dan Maxim tenang aja. Udah saksinya lagi. Saksinya bukan sembarang orang, lagi utusan presiden loh, Raffi Ahmad. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini, pernikahan sudah direncanakan, disiapkan. Ya, jadi bukan pernikahan yang dibuat tiba-tiba dan terpaksa. Nah, jadi ya semoga yang bikin konten itu niatnya lurus untuk edukasi ya, untuk benar-benar memberikan dakwah dan mencerdaskan umat tentang hukum pernikahan itu. Dalam pernikahan tentu kita mengetahui bahwa ada rukun nikah, diantaranya ada sighat, kemudian yaitu kalimat ijab qabulnya. Nah, dalam kalimat ijab qabul itu terjadilah perbedaan pendapat di antara masyarakat, tapi bukan perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, di antara ijab qabul persyaratannya menurut daripada Imam Asy-Syarbini, beliau sebutkan dalam kitab Al-Iqna, itu tidak adanya penggantungan atau ta'liq, dan tidak adanya juga pembatasan waktu atau disebut dengan ta'qid. Contoh misalnya penggantungan itu ketika sang ayah berkata, nanti kalau anakku sudah cerai saya nikahkan dengan kamu. Ini penggantungan. Atau yang kedua adanya pembatasan waktu, saya nikahkan perempuanku dengan masa 2 tahun. Nah, ini kamu tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua mesti menggunakan kata inkah atau tazwij. Saya nikahkan atau saya kawinkan, atau menggabungkan keduanya, saya nikahkan dan kawinkan engkau. Ankahtuka wa zawwajtuka. Nah, itu. Kemudian Imam An-Nawawi itu menambahkan dalam Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, beliau sampaikan ada syarat yang ketiga,
tidak adanya daripada jeda. Maksudnya dia bersambung. Jeda yang apa? Jeda yang kira-kira bisa menimbulkan persepsi yang terlalu lama dia menjedanya sehingga seakan-akan dia tidak terpaksa gitu, terpaksa untuk menikah. Contoh misalnya saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan putri perempuan saya bernama ini tersebut tunai, dia diam dulu. Itu kata Nawawi harus disambung. Nah, jadi ini syaratnya. Nah, dari penyambungan yang disebutkan sebagai syarat oleh Imam Nawawi inilah yang kemudian dalam masyarakat mungkin disalahpahami bahwa harus satu tarikan nafas. Padahal yang dimaksud itu adalah jeda yang seakan-akan dia berpikir ulang untuk menikah. Jadi tapi kalau jedanya cuma tarik nafas atau di tengah-tengah dia kehabisan nafas, maka tidak ada masalah, tetap sah daripada pernikahannya. Ada jeda ya biasa lah, apalagi kalau orangnya grogi, apalagi kalau orangnya bengek mesti nafas dulu ya. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan ya. Mudahkan urusan orang yang dipersulit. Kalau menurut dua saksi ini sah, ditanya sah. Alhamdulillah, tapi didoakan. Di tengah pro dan kontra kabar pernikahan Luna dan Maxim Bottier, seperti apa pula dukungan serta doa dari para sahabat selebriti untuk pernikahan Luna Maya dan Maxim Bottier. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, di tengah pro kontra yang mewarnai kabar ijab kabul Maxim, pernikahan Luna Maya dan Maxim tetap menjadi kebahagiaan bagi keduanya. Doa restu pun mengalir deras dari para sahabat selebriti. Ashanty misalnya, ia bahkan rela terbang langsung dari Dubai ke Bali demi menghadiri momen sakral tersebut. Ia pun mengaku terharu dan juga senang ketika melihat sahabatnya akhirnya melepas masa lajangnya. Dan seperti inilah dukungan serta doa restu dari para sahabat yang hadir di momen pernikahan Luna dan Maxim. Iya, pokoknya doa. Ini langsung buat Luna, aku dari Dubai langsung ke Bali buat datengin karena ini acara spesial, momen yang spesial banget. Jadi aduh seneng banget gue. Kemarin udah lihat, kemarin kan aku masih di sana kan di pesawat lihat acaranya. Itu aja udah sedih gimana pas akad. Ikut bahagia pastinya, seperti kalian semua juga pasti. Dan kita langsung ke sini. Pastinya mereka bahagia selalu. Bahagianya sama kayak hari ini sampai kapanpun juga dan bisa diingat. Kalau buat aku pribadi, begitu aku lihat di Instagram yang Luna dilamar, aku bahagia banget. Semoga bahagia selalu. Iya, doain lancar semuanya ya. Pokoknya yang pasti kita seneng lah. Senang sekali melihat kebahagiaan mereka berdua. Ikut happy ngelihatnya, mereka pasangan yang sangat luar biasa. Pokoknya to the max. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.